Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat dan kemurahan Tuhan saja yang menghantar kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Mendengar firman itu sesuatu yang sangat penting, karena firman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dan firman Allah yang akan menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Secara khusus saya akan baca ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Demikian firman-Nya. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita menghasilkan buah yang baik. Kita ditebus dengan darah yang sangat mahal di Bukit Golgota dengan harapan supaya kita menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menghasilkan karya-karya yang baik, menghasilkan cara hidup yang baik, menghasilkan kelakuan hidup yang baik. Itu yang Tuhan kehendaki. Itu juga yang dilakukan Tuhan kepada Israel sebagai kebun anggur. Dalam ayat 2, ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Dalam konteks Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7, Israel tidak menghasilkan buah yang baik. Justru yang dihasilkan adalah buah anggur yang asam. Kita tidak mau seperti umat Israel pada waktu itu. Karena itu mari kita terus belajar, kita terus berusaha supaya kita menghasilkan buah yang baik dan bukan buah yang asam atau buah yang tidak baik. Lalu apa yang harus kita buat supaya kita menghasilkan buah yang baik? Apa indikatornya, apa parameter dari kehidupan yang menghasilkan buah yang baik? Setidaknya ada dua hal dalam konteks ayat ini. Ayat 7, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Itu artinya bahwa menghasilkan buah yang baik, yang pertama adalah bersikap adil. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Umat Israel bukan menghasilkan buah yang baik, tetapi buah anggur yang asam, yaitu apa? Kelaliman. Jadi kalau kita hidup dalam kelaliman berarti ibarat pohon kita menghasilkan buah yang asam, menghasilkan buah yang busuk. Tapi ketika kita memiliki keadilan, ketika kita bersikap adil, di situ pertanda bahwa kita menghasilkan buah yang baik. Jadi keadilan di mata Tuhan itu sesuatu yang sangat penting. Karena itu mari kita sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita bersikap adil. Karena ketika kita bersikap adil, itu pertanda kita menghasilkan buah yang baik. Tetapi ketika kita tidak bersikap adil, itu pertanda kita menghasilkan buah yang asam atau buah yang tidak baik. Dan Tuhan tidak mau kalau kita menghasilkan buah yang asam. Tetapi Tuhan mau supaya kita menghasilkan buah-buah yang baik. Dan salah satu buah-buah yang baik adalah ada keadilan ataupun bersikap adil. Ketika kita jadi anak Tuhan dalam dunia pengadilan,
Mari kita bersikap adil, sehingga yang benar tetap benar dan yang salah tetap salah. Dalam dunia pekerjaan, dalam dunia keluarga, dalam dunia bisnis, dalam dunia apa saja. Sebagai umat kita diajar, dinasihati supaya menghasilkan buah yang baik dengan cara kita bersikap adil satu dengan yang lain. Yang kedua, menghasilkan buah yang baik, masih dalam ayat 7 bagian terakhir, dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Jadi di sini menghasilkan buah yang baik. Yang kedua adalah kalau ada kebenaran. Kalau kita hidup dalam kebenaran. Kalau kita hanya ada keonaran atau ketidakbenaran, berarti kita menghasilkan buah yang asam seperti yang dilakukan oleh umat Israel pada waktu itu. Jadi mari sebagai umat kita terus belajar berproses dalam menjalani hidup ini, supaya kita terus berusaha menghasilkan buah yang baik, yaitu yang kedua, yaitu kita hidup dalam kebenaran. Kita menjalani hidup sesuai dengan standar firman. Kita menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kita menjalani hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Itulah hidup dalam kebenaran. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi ketika kita hidup sesuai firman, hidup berpatokan dengan firman, hidup berdasarkan firman, maka kita hidup dalam kebenaran. Dan ketika kita hidup dalam kebenaran, maka kita sedang menghasilkan buah yang baik dalam hidup kita. Firman Allah berkata dalam ayat yang lain, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang. Kenapa ditebang? Karena tidak berguna. Jadi mari sebagai umat kita terus belajar dalam menjalani hidup ini. Jangan sampai di mata Tuhan kita tidak berguna karena kita tidak menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidup ini. Tapi kita terus belajar dan berusaha supaya kita terus hidup dalam kebenaran, berpadanan dengan kebenaran, mengajarkan kebenaran, memperjuangkan kebenaran, hidup dalam kebenaran. Itu tanda kita menghasilkan buah yang baik. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami menghasilkan buah yang baik. Bersikap adil, hidup dalam kebenaran, itu suatu tanda bahwa kami menghasilkan buah yang baik. Roh yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami supaya kami bisa memberlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.